Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara mengoreksi hasil ujian akhir semester praktikum akuntansi pemerintah daerah, di mana yang diujikan adalah akuntansi untuk PPKD, sehingga di sini saya berikan bobot jurnal sampai PPKD itu 50% ya. Kemudian proses konsolidasi, karena mereka diminta untuk mengkonsolidasi apa namanya jurnal PPKD dengan jurnal SKPD yang kita sudah buatkan ya, given itu jurnal SKPD-nya. Tinggal karena mereka SKPD sudah diujikan kemarin, ya kan? Seperti itu. Jadi yang diujikan hanya PPKD, kemudian proses konsolidasinya, dan kemudian penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, proses konsolidasi ini menggunakan kertas kerja konsolidasi, gitu ya. Nah, bagaimana kita untuk mengoreksi ya? Caranya ada beberapa langkah ya. Langkahnya langsung saya akan praktekkan ya. Tetapi mungkin ada gambaran dulu. Langkahnya ada 3 sebenarnya. Langkah yang pertama, nanti kita harus mengisi data di yang neraca saldo PPKD ini ya, yang 50%, yang ada di Sirekap jawaban mahasiswa. Kemudian proses konsolidasi, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga kita ini ya, mengoreksi laporan keuangannya. Nah, ini yang pertama, nanti kita akan copy paste di sini ya untuk langkah yang pertama. Ini sampai sini. Sebentar, ini sebenarnya ada 2 nih. Nah, ini ada 2. Jadi yang orange ini adalah untuk yang PPKD, kemudian yang biru ini adalah untuk yang proses konsolidasi, kemudian ini adalah LKPD-nya. Jadi ada 3 hal yang diujikan. Pertama kita coba lakukan koreksi, kita cari filenya di MAS ya. Tentu saja ini sebelumnya sudah kita lakukan ekstrak ya, sehingga muncul file Excel dan sudah kita urutkan ya. Dan kalau misalkan mahasiswa itu menuliskan dengan benar, pasti harusnya sudah urut ya. Jadi tidak perlu kita urutkan. Mungkin ada yang 4 strip 01, nah itu kita seragamkan saja jadi 41 dan seterusnya. Ini misalkan kita ambil Dimas ya, tadi nomor 7 ya, karena saya sudah mengoreksi sampai nomor 7. Ini kita double klik saja untuk yang Dimas. Nah, langkah yang kita lakukan adalah yang pertama kita munculkan rekap ya. Rekap itu ada di sini ya. Ini diklik kanan aja, unhide, ada rekap. Nah, ini udah otomatis ada langsung selnya itu yang aktif adalah A2 nih ya. Tinggal Ctrl Shift panah kanan sekali. Nah, itu untuk memblok dengan cepat. Copy atau Ctrl C, kita pindah ke kertas kerja kita. Nah, ini kita paste value di sini. Ctrl Alt V V ya gitu. Kalau saya lebih suka pakai keyboard gitu ya. Nah, kemudian kita nanti akan memasukkan yang itu PPKD sudah selesai. Tinggal kita masukkan yang SKP, yang apa? Proses konsolidasi. Proses konsolidasi kita butuh semacam kertas kerja tambahannya. Nah, ini langkah pertama, ini kita kosongkan dulu. Jadi nanti tinggal kita copy paste dulu nih value ya untuk neraca saldonya. Mohon maaf, untuk kertas kerja yang mereka konsolidasikan. Kemudian nanti di sini muncul angka, otomatis inilah yang kita copy paste value transpose ya ke kertas kerja. Ini agak panjang sedikit ya. Nah, kita lihat di sini kertas kerja konsolidasi. Nah, ini yang kita copy paste nih ya. Ya, ini adalah nama akunnya, Ctrl Shift panah bawah, copy. Kemudian kita paste value di sini. Ya, klik kanan, paste spesial value gitu ya. Jumlahnya ini kita copy paste dari sebelah kanannya saja. Bukan sebelah kiri. Nah, ini sebentar. Ini kan angkanya di sebelah kanan. Sebentar. Nah, ini yang merah ini kita copy paste. Copy paste value. Nah, kita pastikan sudah tercover semua ya, di bagian bawah sudah semua. Sehingga kita menghasilkan ini. Inilah yang akan kita paste di mana? Di kertas kerja UAS ya. Ini kita copy. Ya, kemudian di sini paste value. Nah, ini value dan transpose. Ini harus ditandain. Oke. Nah, ini sudah tercopy di sini. Nah, ini kan tadi miliknya siapa tadi? Dimas ya. Nah, sekarang langkah terakhir adalah kita lihat laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu porsi nilainya begini.
Ya, 3, 2, 2, 1. Itu maksudnya ini 3, ini 2, ini 2, ini persentase 1. Ya, jadi kalau lengkap kita nggak perlu lihat angkanya karena itu sudah terkoreksi di kertas kerja. Jadi ini kan yang penting dia menggunakan apa mekanisme apa pengambilan datanya dari kertas kerja ya. Udah, berarti ini berkurang 1 poin nih karena udah lengkap tadi ya. Jadi ini cuma 7 poin. Gitu kan? 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 poinnya nggak ada karena persentasenya nggak ada. Oke. Kemudian LO. LO ini kita lihat lengkap ya. Kemudian LPE. Ini juga lengkap. Neraca. Nah, neraca ini juga lengkap nih. Kalau neraca porsinya begini. 6, 2, 2. Berarti ini akunnya 6, ini 2, ini 2. Gitu ya. Kita lihat apakah sampai ke total kewajiban ekuitas. Sudah. Selesai. Kita nggak perlu ngecek angkanya. Karena sudah tercek. Jadi tidak ada dosa turunan. Maksudnya seperti itu. Kita hanya, oh lengkap gitu aja. Ya, kalau kita koreksi juga angkanya itu namanya dosa turunan kan gitu. Ya, jadi ini sama ya, ini tinggal copy paste saja. Sehingga nanti nilainya itu udah otomatis keluar di sini. Ya, udah otomatis keluar nanti nilainya. Mahasiswa yang bersangkutan itu berapa? Ini bisa dilihat di paling kanan nih. Oh, dapat 90 dia. Seperti itu. Gitu ya. Jadi mudah sekali ya, mudah sekali. Dan ini Pak Andi nanti kan versinya beda-beda deh. Oh iya, memang. Makanya oleh karena itu di sini yang tadi kita copy paste ini kan ada versi soal yang mana? Ada 1, ada 1,25. Nah, ini versi soal namanya. Ya, penamaan versinya saya buat unik gitu ya. Seperti itu, teman-teman ya. Bagaimana cara kita, Bapak Ibu dosen ya, bukan teman-teman ya, Bapak Ibu dosen, bagaimana sih cara kita mengoreksi mata kuliah praktikum akuntansi pemerintah daerah. eh, Dalam hal ini kita mengoreksi hasil ujian akhir semester. Semoga bermanfaat, selamat mengoreksi dengan bahagia gitu ya. Dan bayangan saya sih sejam selesai lah, insya Allah ya. Asal kita fokus gitu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.